특정 지역 못 벗어나고 야간 외출 금지. Saat itu, dua anggota dari trio bapak-bapak berhasil keluar dari penjara. Tetapi, keduanya harus menggunakan gelang pelacak dari kepolisian, agar kepolisian tahu kemana mereka akan berpergian. 사한테 접근 못하도록 잘 감시해. Saat akan pulang, kepala sipir memerintahkan kepala penjaga agar Chang Ho tidak mendekati Dr. Han. Ternyata, kepala sipir juga akan ikut pergi untuk mengambil cuti. Namun, setelah kepala sipir pergi, penjaga sepertinya memberi aba-aba kepada ketua Yang. Jika situasi sudah dikuasai, ia kemudian membawa Dr. Han ke gudang penjara untuk dieksekusi. Karena penjaga telah mematikan semua kamera pengawas di sana. Dr. Han pun sadar jika nyawanya dalam bahaya. Dr. Han pun berpikir, ini pasti perintah dari Gong Ji-hon untuk menghabisinya. 바닥에 비늘 좀 깔아라. Ia pun memohon kepada ketua Yang untuk meyakinkan Gong Ji-hon jika ia tak akan berkhianat. Namun, sang ketua tak peduli. Kemudian, ketua memerintahkan anak buahnya mengikat Dr. Han dan bersiap menghantam kepalanya dengan besi panjang. 요거는 다 공지훈이가 시켜서 하는 일이야. 여거다, 여거. 한 방에 끝내버려. hom으로 가자. 움직이지 말고. Namun tiba-tiba, Chang Ho dan kelompoknya mendobrak pintu ruangan. Dan seketika eksekusi Dr. Han dihentikan. Chang Ho datang dan meminta agar mereka melepaskan Dr. Han. Jika tidak dikabulkan, maka Chang Ho akan menggunakan cara kekerasan. 가려면은 나를 죽이고 가자. Perkelahian di antara kedua kelompok tak dapat dihindarkan. Dr. Han pun berkeringat dingin karena ia terjebak dalam perkelahian itu. Setelah pertempuran itu, di klinik penjara, Dr. Han sedang mengalami cegukan dan sangat gugup. Ia berterima kasih kepada Chang Ho karena telah menyelamatkan hidupnya. Ia pun berjanji akan membalas budi kejadian hari ini. Chang Ho bertanya pada Dr. Han, apakah isi makalah Dr. Su? Namun Dr. Han tidak menjawabnya. Ia tak habis pikir dengan Dr. Han yang masih saja menyembunyikannya. Padahal ia sendiri hampir dihabisi oleh Gong Ji-hon dan akan dikorbankan dalam persidangan. Dr. Han pun berjanji akan mengabulkan permintaan lain, asalkan Chang Ho berhenti membahas makalah Dr. Su. Karena selain Gong Ji-hon, masih banyak orang yang lebih menakutkan yang ada di balik ini semua. 아파. 살살 좀 해. 어땜시 팔자에도 간 접질도 다 해본. Ternyata, perkelahian itu adalah rekayasa Chang Ho. Ia memang menugaskan ketua Yang untuk menjadi mata-mata, agar di mata penjaga, ketua masih berpihak kepada Gong Ji-hon. 아직 살릴 수 있어요. 뭐 안 짓이에요. Di lain tempat, Min Ho yang sedang bertugas, merasa aneh dengan instruksi kepala perawat, yang saat itu, melarangnya melakukan RJP pasien yang sedang koma. Ia pun heran dengan SOP yang ada di rumah sakit tersebut. Min Ho pun hanya bisa pasrah melihat seorang pasien meninggal tanpa mendapat penanganan maksimal. Kecurigaannya pun bertambah saat mendengar keluarga pasien yang menyebutkan telah menandatangani dokumen rahasia dari rumah sakit mengenai larangan RJP dan tidak mengubur pasien jika meninggal di rumah sakit. Keluarga pun harus sepenuhnya menyerahkan jasadnya kepada rumah sakit untuk dikremasi dan tanpa proses otopsi. 부검 못하게 하고 반드시 화장시키라는 거. Min Ho pun menelpon ayahnya yang memiliki teman di Badan Forensik Nasional karena ia berniat mengambil sampel darah pasien untuk dianalisa. Setelah berjaga, Min Ho memberanikan diri mendatangi kamar mayat dan mengambil sampel darah pasien yang baru saja meninggal. Sayangnya, kedatangan Min Ho terlihat oleh kamera pengawas security. Saat keluar dari kamar mayat,
Minho pun kemudian dihadang oleh istri kepala kota dan kepala perawat. Mereka pun meminta apa yang ada di dalam tas Minho. Ternyata, saat digeledah, mereka tak menemukan apapun. Karena ternyata, Minho sudah menyimpan sampel darah itu di suatu tempat. 별거 없는데요? Untung saja, wali kota datang, dan akan menjemput istrinya, yang seketika membebaskan Minho dari intimidasi. Wali kota pun semakin curiga, apakah istrinya terlibat dengan konspirasi mengenai makalah Dr. Su. Sehingga, ia pun akhirnya memutuskan untuk membantu Minho. Saat kembali ke kamar mayat, Minho diserang seorang pria, dan mencekiknya. Untuk yang kedua kalinya, wali kota menyelamatkan Minho. Ia pun menanyakan, apakah yang akan dilakukan Minho dengan sampel darah tersebut. Dan Minho menjawab, akan diberikan ke ahli forensik nasional. Minho yakin, jika analisa itu keluar, setidaknya bisa mengungkap kematian pasien yang tak wajar. Minho juga enggan melaporkan kasus penyerangan ini sebelum hasil analisa selesai dilakukan. Sementara itu di penjara, Chang Ho tak ingin diseret lagi ke dalam permainan Big Mouse. Ia pun meminta temannya pengacara Kim untuk menyumbangkan patung Maria dengan menyelipkan kamera tersembunyi di dalamnya. Ia juga meminta sebuah buku, di mana buku tersebut diselipkan sebuah handphone untuk memantau kamera yang sedang bekerja. Chang Ho pun memulai perburuannya, mencari siapakah Big Mouse yang sesungguhnya. Suatu ketika, Chang Ho yakin jika seseorang baru saja masuk ke bilik pengakuan dosa, tempat di mana Big Mouse selalu memberinya petunjuk lewat kartu tarot. Karena saat ia mengeceknya, kartu tarot tersebut telah hilang. Betapa terkejutnya Chang Ho mengetahui jika Big Mouse yang sebenarnya adalah Jerry. Saat ia memutar kejadian yang terekam dalam kamera. Chang Ho pun semakin yakin, setelah mengingat bagaimana perlakuan Jerry kepadanya mulai dari awal masuk penjara. Terlebih lagi, Jerry memiliki tato tikus di bagian tangannya. 너 하나 죽어나가도 아무도 안 도와줄 거다. 나가! Setelah menginterogasi Jerry, Chang Ho ragu jika Jerry yang masuk ke dalam dan mengambil kartu tarot. Dan setelah Chang Ho mengecek lebih dalam, ternyata video terpotong 30 menit. Yang berarti ada seseorang yang mengedit video rekaman. Beberapa saat kemudian, Minho menelepon Chang Ho, dan mengabarkan, jika ia baru saja menerima bunga dengan kartu tarot sebagai ucapan. Setelah melihat kartu tarot tersebut, Chang Ho terkejut, lantaran berisi pesan peringatan, karena Chang Ho melakukan hal ceroboh. Dengan menyisipkan kamera pada patung Maria, misteri Big Mouse pun semakin sulit diungkap. Ia pun heran, karena yang mengetahui masalah kamera hanyalah dirinya, Minho, ayah mertua, dan pengacara Kim. 형님 빅마우스 아니죠? 입 조심해. 죽고 싶지 않으면. Jerry pun kecewa, lantaran Chang Ho ternyata bukanlah Big Mouse. Apalagi, selama ini tahanan dibuat percaya dengan ucapan Chang Ho, yang akan mengabulkan permintaan para tahanan, asalkan mau bergabung di pihaknya. Chang Ho pun menyarankan Jerry agar tetap menjaga rahasia, jika ia ingin selamat. 너 살고 싶으면 오늘 일 다 지워. 고생 많으셨죠? 고생은 뭐. Di sebuah tempat, mereka yang menyebut sebagai anggota Mitchell berkumpul. Tampak wali kota hadir bersama istrinya. Di dalam ruang teater, ketua memperlihatkan bagaimana kondisi kota Kucheon berpuluh-puluh tahun silam, sebelum mencapai kejayaan seperti saat ini. Yang ternyata, tak lepas dari peran leluhur mereka, yang hadir dalam ruangan tersebut. 그 영광을 계속 이어줄 그 누군가를 찾는 것이. Sudah saatnya tetua Kang yang juga mantan anggota militer itu mencari penerus untuk mempertahankan kejayaan Kucheon.
Gong Ji-hon resah. Karena sejak menghilangkan uang tetua yang raib di bawah Big Mouse, ia seolah tak dianggap lagi dalam keanggotaan. Berbanding terbalik dengan wali kota Doha, yang sepertinya akan dicalonkan sebagai penerus. Karena kecewa, Gong Ji-hon justru menghabiskan waktunya di tempat hiburan, padahal sidang pemilihan pemimpin akan digelar beberapa hari lagi. 무슨 문제예요? 빅마우스 때문에. Melihat Gong Ji-hon yang begitu marah dengan Big Mouse, Jaksa Choi menunjukkan sebuah cara agar ia bisa memaksa Big Mouse mengembalikan uang miliknya. 제가 100만 볼트짜리 전기의자 내드릴 테니까. 쌈박한 아이디어라도 있어? Sementara itu, di penjara, Jerry membatasi komunikasi dengan Chang Ho. Sejak ia mengetahui jika Chang Ho bukanlah Big Mouse, sikap Jerry itu pun mengundang pertanyaan dari teman-temannya. Singkat cerita, Gong Ji-hon membantu Jerry untuk bebas dari penjara. Ia bahkan membiayai adik dan nenek Jerry yang kesulitan keuangan. Hal itu dilakukan agar Jerry menurut dan memberikan minuman yang sudah ia siapkan kepada Chang Ho. Setelah memastikan minuman itu tak beracun, Jerry menuruti permintaan Gong Ji-hon. Jerry pun memberikan minuman itu pada Chang Ho. 그냥 창자가 좀 꼬일 뿐이고. 그동안 고마웠다. Dan tak lama, minuman itu bereaksi kepada Chang Ho. Setelah Jerry menghirup udara bebas, kedatangan Min Ho bertepatan dengan ambulan yang akan membawa Chang Ho. Jerry memberitahu Min Ho jika suaminya berada di dalam ambulans itu. Namun saat mengikutinya, Min Ho curiga karena arah ambulans berbeda dengan arah rumah sakit terdekat. Ia segera menelepon rumah sakit tempat dulu ia bekerja untuk mengirim bantuan ambulan. Sementara itu, ayah Min Ho mengikuti laju ambulans yang semakin menjauh. Sepertinya, seorang sipir yang juga anak buah Gong Ji-hon berniat menculik Chang Ho. Beruntungnya, Min Ho berhasil memindahkan Chang Ho ke dalam ambulan lain dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Ayah Min Ho curiga ada seseorang yang hendak meracuni Chang Ho. Ia yang tak mengetahui Jerry pelakunya justru memberi sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih. 얼마 안 되는데 받아요. 들하고 맛있는 식사라도 하세요. Dalam keadaan belum sadar, sipir mengambil sidik jari Chang Ho dan memberikannya kepada Gong Ji-hon. Setelah beberapa jam, usai diberi pengobatan, tubuh Chang Ho semakin membaik. Ia menyadari jika sakit perut yang dialaminya setelah mengkonsumsi minuman dari Jerry. Keesokan harinya, Chang Ho kembali dibawa ke penjara. Ia memberontak saat tahu jika para sipir mengalihkan perjalanan ke tempat lain. Chang Ho pun tak sadarkan diri saat seorang sipir menyuntikkan obat bius ke tubuhnya. Kekuasaan dan uang yang dimiliki Gong Ji-hon dengan mudahnya memasukkan Chang Ho ke dalam rumah sakit jiwa Ji-seon. Silahkan lanjut ke episode 8.